Kita tidak bisa menerima alasan ini hanya kesalahan manusia semata, human error, lalu minta maaf lagi. Minta maaf terus, minta maaf terus. Demokrasi kita dipertaruhkan. Kita sudah mempunyai luka yang paling dalam. Mulai dari keputusan MK. Sekarang kita dihadapkan pada penyelenggara pemilu yang sangat-sangat tidak profesional. Saya katakan terus terang, KPU ini layak diberikan kartu merah kalau dalam pertandingan sepak bola. Kenapa? Blundernya sudah keterlaluan, kesalahannya sudah fatal. Bagaimana mungkin kita bisa menerima penjelasan KPU bahwa itu human error? Sedangkan paslon ada 3, sudah kita ketahui sekian bulan yang lalu. Dan kalau proses pencetakan itu kan ada proses desain kartu, ada approval, macam-macam prosesnya. Masa ini lolos semua? Masa sebodoh itu KPU? Ini yang membuat saya heran gitu. KPU terlihat sekali sangat-sangat tidak profesional. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Komisi Pemilihan Umum kembali membuat blunder, kesalahan yang menurut saya hampir tidak bisa lagi kita tolerir. Ini terjadi pada saat KPU mengeluarkan simulasi surat suara untuk Pilpres. Ada calon hanya 2 dicantumkan. Padahal sudah kita tahu mulai bulan November kemarin bahwa calon presiden kita 3. Pertanyaan saya, mengapa di dalam surat simulasi itu hanya dicantumkan nomor 1 dan nomor 2? Kalau ini merupakan human error, kesalahan menurut saya sangat konyol. Kesalahan yang menurut saya sangat tidak masuk akal karena ini dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu yang diberikan amanah oleh bangsa dan negara. Bagaimana kita mau terima alasan dari ketua KPU bahwa ini sekedar human error? Kita belum selesai terkaget-kaget dengan skandal surat suara yang sudah dikirim ke TIP dan sudah tercoblos. Padahal menurut aturan bahwa surat suara itu dikirimkan ke pemilihan umum di luar negeri itu mulai tanggal 2 Januari 2024. Pencoblosan di TPS luar negeri itu baru dilakukan sekitar tanggal 10 dan 11 Februari. Mengapa bulan Desember 2023 surat itu sudah dikirim dan yang mengagetkan sudah tercoblos? Ada apa? Saya tidak bisa menerima alasan KPU bahwa ini ada kesalahan, akan dicek lagi, minta maaf. Dan saya pun dan kita semua tidak bisa menerima alasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi bahwa ini seolah-olah dilakukan pengiriman karena kantor pos tutup. Tidak benar. Alasan Presiden sangat salah. Karena menurut aturan itu harus dikirim ke luar negeri mulai tanggal 2 Januari 2024 dan tidak ada penutupan kantor pos. Waktunya masih panjang. 1,5 bulan lagi dari sekarang. Dan Presiden tidak mengungkapkan mengapa kertas suara itu sudah tercoblos. Presiden seolah-olah menjadi juru bicara KPU dan seolah-olah mengecilkan kesalahan yang luar biasa ini. Harusnya pemerintah melalui Presiden menegur keras KPU. Nah, dari
Dua kesalahan yang sangat fatal ini kelihatannya KPU memang tidak profesional. Saya kira layak Komisi 2 DPR RI memanggil KPU apakah masih sanggup atau tidak menyelenggarakan pemilu ini. Karena ini kan sangat tidak masuk akal. Sebagai contoh, Gibran sudah diterima menjadi cawapres padahal PKPU-nya belum dirubah. Tapi ini udahlah, sudah terjadi. Ditambah lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Masalah format debat diganti. Kesalahan pengiriman kertas suara yang sudah dicoblos di Taipei. Belum lagi konon di Osaka dari 30.000 daftar pemilih itu yang terdaftar hanya sekitar 9.000. 20.000 suara kemana? Kenapa tidak didata? Ini menjadi catatan kita kepada KPU. Apakah kita bisa mengharapkan pemilu akan berlangsung luber dan jurdil, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil kalau penyelenggaranya seperti ini? Yang paling fatal simulasi kertas suara hanya 2 dan nomor 3 dihapus. Ada apa? KPU mendapatkan order ini dari mana? Dan betapa bodohnya kesalahan yang dibuat KPU karena ini begitu nyata, telanjang dan mudah sekali dibidik oleh publik. Kita tidak bisa menerima alasan ini hanya kesalahan manusia semata, human error, lalu minta maaf lagi. Minta maaf terus, minta maaf terus. Demokrasi kita dipertaruhkan. Kita sudah mempunyai luka yang paling dalam. Mulai dari keputusan MK. Sekarang kita dihadapkan pada penyelenggara pemilu yang sangat-sangat tidak profesional. Saya katakan terus terang, KPU ini layak diberikan kartu merah kalau dalam pertandingan sepak bola. Kenapa? Blundernya sudah keterlaluan, kesalahannya sudah fatal. Bagaimana mungkin kita bisa menerima penjelasan KPU bahwa itu human error? Sedangkan paslon ada 3, sudah kita ketahui sekian bulan yang lalu. Dan kalau proses pencetakan itu kan ada proses desain kartu, ada approval, macam-macam prosesnya. Masa ini lolos semua? Masa sebodoh itu KPU? Ini yang membuat saya heran. KPU terlihat sekali sangat-sangat tidak profesional. Atau membuat blunder yang luar biasa, memang sengaja diorder. Jadi jangan salahkan kecurigaan masyarakat seperti ini. Karena kesalahannya sangat tidak masuk akal. Surat suara dikirim sudah tercoblos, padahal belum waktunya dikirim. Ini simulasi kertas suara hanya 2 paslon. Ini kan aneh. Kita seolah-olah dianggap orang bodoh oleh KPU, masyarakat ini apapun seolah-olah kita bisa terima dengan alasan KPU. Akal sehat kita, nurani kita seolah-olah diperkosa dengan penjelasan yang sangat konyol dari pimpinan KPU terkait dengan kesalahan-kesalahan ini. Jadi menurut saya memang DPR yang harus bertindak. Karena saya tidak bisa mengharapkan dari pemerintah. Karena pemerintah seolah-olah juga tidak berbuat apa-apa. Bahkan presiden seolah-olah menjadi juru bicara KPU dan seolah-olah kita dipaksa melakukan permakluman dengan segala kesalahan KPU. Ini bagi saya tidak bisa kita harapkan. Satu-satunya jalan adalah DPR untuk bertindak. Khususnya Komisi 2 DPR yang merupakan partner kerja dari KPU. Harus ditanya kembali kesiapan, keprofesionalan KPU dalam menyelenggarakan pemilu ini. Yang kita pertaruhkan itu adalah 205 juta suara. Yang kita pertaruhkan adalah demokrasi di Indonesia. Kita sudah terluka dengan keputusan MK. Apakah kita harus
menanggung luka yang lain karena KPU sangat tidak profesional. Jadi sekali lagi saya katakan, KPU jangan memberikan penjelasan yang memperkosa akal sehat kita. Dianggap masyarakat semua bodoh, bahwa itu ada human error. Saya bercuriga mungkin ini ada kesengajaan. Entah untuk apa, kenapa nomor 3 dihilangkan, hanya 2 paslon. Aneh. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun kita bisa terima dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat KPU. Jadi ini kita harus suarakan sebagai civil society agar marwah demokrasi kita tetap terjaga dan kita tidak bisa membiarkan kehormatan dan proses demokrasi kita diacak-acak oleh penyelenggara pemilu yang sangat tidak profesional. Saya kira itu sikap saya, opini saya terkait dengan blunder yang dibuat oleh KPU. Mudah-mudahan ada perbaikan signifikan dan mudah-mudahan Komisi 2 DPR RI sigap bertindak memanggil KPU untuk meluruskan semua kesalahan yang ada. Jangan sampai kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini akan drop karena KPU terlihat sangat-sangat tidak profesional. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi Baskam.